Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya, atas kenikmatannya kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, khususnya pada bab 8 tentang meraih berkah dengan mawaris atau ilmu faraid. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadirat baginda alam, yakni baginda termulia anti durhaka, pejabat anti maksiat, profesor termasyhur anti ngawur, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang mengaku-ngaku cinta kepadanya, yang mengaku-ngaku sayang kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, dan mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang cinta dan sayang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kelak ketika nanti di yaumil akhir, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua baik, dan saya doakan mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tentunya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullu amalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap amal-amalan ataupun pekerjaan yang kita lakukan dan tidak diawali dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputuslah amal-amalan atau pekerjaan tersebut. Nah, maksud terputus di sana adalah hilangnya pahala yang akan kamu dapatkan, hilangnya keberkahan yang akan kamu dapatkan. Bukan hanya pengetahuan saja yang kamu dapatkan, tetapi ada hal yang lebih daripada itu, yakni pahala dan keberkahan yang akan kamu rasakan. Kalau berkah mungkin di dunia, dan kalau pahala mungkin nanti kelak kamu akan rasakan ketika di akhirat nanti. Jadi kita gak mesti harus rugi, kita harus pintar-pintar dalam melangkah. Kalau diawali dengan basmalah, selain kita mendapatkan ilmu, ya tentunya kita mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk mengawali pembelajaran kali ini tentang mawaris atau ilmu faraid, saya minta untuk terlebih dahulu mendengarkan Quran surat Al-Insyirah pada slide kedua nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita lihat dulu kepada slide pendahuluan.
Ajaran Islam itu tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nah, kewarisan itu termasuknya hubungan antara sesama manusia. Nah, kalau kita bisa mengklasifikasikan fikih, ternyata fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, fikih siasah, dan fikih jinayah. Nah, fikih ibadah itu apa? Fikih atau hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah tentunya, sholat, zakat, puasa, ya. Kemudian ada fikih muamalah. Nah, ini fikih muamalah itu hukum tentang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, seperti jual beli, pinjam meminjam, gadai, sewa menyewa, bahkan kewarisan, mawaris atau faraid itu termasuk ke dalam fikih muamalah. Kemudian ada fikih munakahah. Ini berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan, seperti talak, rujuk, poligami, poliandri, dan lain sebagainya. Kemudian ada fikih siasah. Ini berkaitan dengan hukum-hukum tentang kepemimpinan lah, tentang kekhalifahan. Di sini diterangkan dalam fikih siasah. Kemudian ada juga fikih jinayah. Nah, fikih jinayah itu berkaitan dengan hukuman-hukuman seperti kisos, diyat, dera, kemudian rajam, itu ada di fikih jinayah. Nah, ini kalau diklasifikasikan ada 5 bagian. Dan mawaris, kewarisan atau faraid, itu termasuk ke dalam fikih muamalah. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Sekarang ke pengertian ilmu mawaris atau ilmu faraid. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. 3 unsur untuk terjadinya mawaris atau pewarisan harus ada 3 unsur. Harus terpenuhi ini. Yang pertama ada mewaris, ada tirkah, ada ahli waris. Nah, mewaris itu siapa? Adalah orang yang meninggal yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Itu yang disebut dengan mewaris. Jadi ada seseorang yang meninggal kemudian meninggalkan harta. Nah, hartanya itu disebut dengan apa? Dengan tirkah. Kita lihat, tirkah itu adalah harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Nah, hartanya itu adalah tirkah. Disebut dalam ilmu faraid itu tirkah. Orang yang meninggalnya ada, kemudian harta yang ditinggalkannya juga ada. Nah, harus ada ketiga unsur ini. Yang ketiganya adalah ahli waris. Adalah satu atau beberapa orang yang masih hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Jadi ketiga unsur ini harus ada. Kalau sudah ada, makanya bisa terjadi kewarisan atau bisa menjadi perpindahannya harta warisan. Ingat-ingat ya, mewaris, tirkah, dan ahli waris. Mewaris itu siapa? Orang yang meninggal atau pewaris. Tirkah itu apa? Tirkah itu harta yang diwariskan. Berapa jumlahnya, bentuk uang ataupun bentuk benda misalkan. Kemudian ada ahli waris. Jadi penerima harta waris. Dari siapa? Dari si mewaris. Masih dalam pengertian waris, kita lihat di sini, warisan dalam bahasa berarti berpindah sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Jadi kalau secara bahasa, kita lihat pengertian waris secara bahasa adalah berpindah sesuatu dari orang lain kepada orang lain. Jadi berpindahnya sesuatu
dari seseorang kepada orang lain, itu disebut dengan waris. Dan pengertian waris secara bahasa ini sebetulnya masih umum, karena di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalau kita memindahkan sesuatu kepada orang lain, kalau melihat kepada pengertian ini secara bahasa, itu juga bisa disebut dengan waris. Makanya kita tidak cukup mengartikan waris secara bahasa saja, karena ini bentuknya masih general, masih umum. Makanya kita harus meninjau secara lebih mendalam menurut istilah. Nah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Jadi sudah jelas di sini bahwasanya warisan itu adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain sebagai ahli warisnya. Karena nanti tadi juga sebelumnya mengatakan bahwasanya ada 3 unsur dari kepemilikan atau waris ini. Yang pertama mewaris, tirkah, dan ahli waris. Kalau ketiganya ada, berarti itu sudah menunjukkan warisan. Oke. Kita lihat lagi. Definisi lain menyebutkan bahwa warisan adalah berpindahnya kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang beserta akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan. Jadi intinya sudah jelas dari awal sampai sini. Jadi sangat berkaitan sekali antara pengertian bahasa dan istilah, bahwasanya warisan itu berpindah harta kepemilikan seseorang kepada orang lain sebagai ahli warisnya. Jadi perpindahan harta mewaris kepada ahli waris karena sebab-sebab tertentu tadi, meninggal dunia salah satunya. Oke. Selanjutnya, dasar-dasar hukum waris. Dasarnya dari mana? Tentunya dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Nah, dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslim hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Bahkan banyak ayat Al-Quran yang mensyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 7 sampai 12. Kemudian ada lagi di surat yang sama namun ayatnya berbeda 176. Ada juga di Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 75. Ada juga di Quran surat Al-Azab surat ke-33 ayat 4. Itu semua menjelaskan tentang dasar-dasar hukum waris. Jadi sudah jelas dasarnya dari mana, dari Al-Quran, dan ini sebagian surat-suratnya yang tertera di dalam Al-Quran mengenai hukum waris. Dan antum bisa cari saja untuk memastikan. Kemudian dan banyak permasalahan yang diterangkan dalam hadis dan ijma. Nah, jadi ada al-hadis dan ijtihad, diantaranya ijma dan qiyas juga, itu sebagai pelengkap dari dasar-dasar hukum waris. Perlu keilmuan lebih mendalam lagi. Tetapi kalau di dalam Al-Quran saya sertakan satu saja, terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun
wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Dan di sini ada tanda solam ya. So, lam, kof, lam alif, zai, sod. Tanda wasol. Nah, sebaiknya dilanjutkan. Jadi wal aqrabuna walin nisa'i. Tapi kalau nggak kuat boleh di sini berhenti dan kembali lagi ke belakang. Wal aqrabuna walin nisa'i. Nah, kemudian ada to, kola, kofajim. Ini tanda kola ya. To, kola, kofajim. Tanda wakof. Sebaiknya harus berhenti. Kalau dilanjutkan juga boleh, tetapi sebaiknya berhenti. Walidani wal aqrabun. Kemudian mimma qalla minhu ya. Nah, artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi bagian masing-masing ahli waris itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada contoh kasus, nanti ada 2 kasus. Ini kasus yang pertama dulu kita selesaikan bareng-bareng. Mudah-mudahan kalian tidak bingung. Dan mudah-mudahan juga saya tidak bingung untuk menjelaskannya. Tetapi untuk kasus yang kedua nanti Anda harus bisa mengisi dan meniru dari contoh kasus pertama. Kita bacakan. Seorang istri meninggal dan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan meninggalkan ahli waris yang meliputi ayah, ibu, suami, 3 anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak 4. Harta yang ditinggalkan atau tirkah ditinggalkan istri itu punya harta 48 juta. Wah, Masya Allah banyak ya. Berapa pembagian harta dari masing-masing ahli waris? Ayah berapa, ibu berapa, suami berapa, dan anak-anaknya berapa. Oke, supaya memudahkan kalian dalam menyelesaikan hitungan-hitungannya, kalian buat saja tabel seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris, liputi nomor ahli waris bagian nilai bulat ke-1, nilai bulat ke-2, dikalikan kemudian jumlah. Nanti kita akan lihat hasilnya di sini di jumlah ya. Oke, kita ingat-ingat tadi bahwasanya ahli warisnya ayah, ibu, suami, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-lakinya 3 dan anak perempuannya 4. Oke. Ya, ini ahli warisnya ya. Sesuaikan saja dengan soal. Kemudian kita juga harus membagi berapa persen atau berapakah bagian harta dari ahli waris. Oke. Sebetulnya harusnya kosong dulu, tetapi kita udah langsung tulis saja. Ayah mendapatkan 1/6, ibu juga sama 1/6, suami juga 1/4. Kalau anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1 ya. Karena anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Tetapi yang harus dihitung terlebih dahulu adalah ini. Karena ini masih abstrak ya. Tidak satuan seperti ini. Kalau 1/6 entah berapa ya kalau dibulatkan. Nah, jadi kita 1, 2, 3 dulu, kita hitung dulu hingga menjadi nilai yang sesungguhnya. Oke. Kenapa ayah mendapatkan 1/6? Karena di sini sebagaimana tabel yang ada di dalam buku yang hijau halaman 154, antum bisa cari saja, atau 155. Kenapa ayah mendapatkan 1/6 sama dengan ibu? Karena ayah dan ibu ini mempunyai anak dan mempunyai cucu, jadi makanya mendapatkan 1/6.
Nah, bisa juga ayah atau ibu mendapatkan 1/3 apabila tidak mempunyai anak atau cucu. Suami 1/4. Kenapa 1/4? Karena suami itu punya anak. Oke, makanya mendapatkan 1/4. Anak laki-laki pasti 2, anak perempuan pasti 1. Oke, next. Nah, untuk memudahkan mencari bilangan bulat yang ini 1, 2, 3 ayah, ibu, dan suami, kita harus menggunakan rumus KPK, kelipatan persekutuan terkecil, untuk menentukan asal masalahnya berapa. Oke, ingat ya, kita pergunakan jurus matematika kita dan kita menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, untuk menentukan asal masalah dan nantinya akan menjadi nilai bulatnya berapa. Oke, ayah dulu ya, ini nih, kesini nih ya. Ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4, yang ini nih maksudnya ya. Nah, kita ambil kelipatannya. 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 tambah 6 30. Ini juga sama, yang bawah sama. Kemudian suami 1/4. Kita ambil penyebut ya kalau nggak salah ini. Oke, 4 tambah 4 8 tambah 8 tambah 4 12 tambah 4 16 tambah 4 20 tambah 4 28 tambah 4 28 yang sini 24 28 dan lain sebagainya. Kita cari angka yang sama. Kalau 4 kan di sini nggak ada, 8 kan di sini nggak ada, 6 di sini nggak ada. Jadi 12 sebagai asal masalahnya. Bilangan yang sama. Oke. Nah, jadi gimana? Ayah 1/6 kali 12. Nah, yang ini tinggal dikalikan saja. 1 ke sini. 1 kali 12 12. Kemudian bagi sama 6 2. Ini juga sama. 1 kali 12 12 12 bagi 4 3. Nah, jadi sudah diketemukan nilai bulatnya adalah 2 untuk ayah, 2 untuk ibu, 3 untuk suami. Oke. Tuh. Kemudian berapakah nilai bulat ke-1 untuk anak laki-laki dan perempuan? Kira-kiranya berapa? Nah, dan ini tidak diturunkan dari bagian, tetapi ada pembagian khusus ini. Dari mana? Nah, kita lihat dulu di sini. Ayah 2 bagian nate ya. Ibu 2, suami 3. Kalau dijumlahkan 2 tambah 2 4, 4 tambah 3 tuh 7. Jadi harta yang sudah dibagi oleh ayah, ibu, suami sebanyak 7. Dari 12. Nah, tadi asal masalahnya kan 12. 12 dibagi atau 12 dikurangi 7 sama dengan 5. 5 itu apa? 5 itu sisa dari harta yang 12 tadi. Karena 12 sudah diambil 7 sisa 5. Jadi asobah itu 5. 5 itu kalau dirupiahkan entah berapa nanti ada jumlahnya, tetapi 48 juta tadi itu kan sama dengan 12 ya. Nah, jadi di sini isi aja asobahnya 5 5 5 5 5 5 5. 5 5 5 5 5 5. Oke. Sudah tertera nilai bulat ke-1-nya. Nah, sekarang kita mencari nilai bulat kedua. Oke. Caranya adalah yang pertama, jumlahkan dulu asobahnya berapa. Dari bagian hartanya, dari bagian asobahnya. 2 2 2 1 1 1 1 berarti 10. Oke, sudah ditentukan 10 ya. Kemudian
Ini bukan dari sini ya, ini bukan dijumlahkan dari sini. Tadi ingat-ingat asal masalahnya kan 12. Oke. Kemudian untuk menentukan nilai bulat kedua, caranya adalah khusus yang ayah, ibu, suami, khusus yang per. Nah, kita kalikan saja. 10 kali 2, 20. 10 kali 2, 20. 10 kali 3, 30. Nah, khusus untuk asobah, ini disebutnya dengan asobah, tinggal dikalikan saja. 2 kali 5, 10. 2 kali 5, 10. Sampai 1 kali 5, 5. Oke. Kita lihat kepada bagian yang di atas. Di sini ada tirkah. Tirkahnya itu kan tadi hartanya itu sebanyak 48 juta rupiah dibagi 120. Ini dari mana? Nah, sudah jelas ini dari sini. Dari nilai bulat kedua. 20, 40, 70, 80, 90, 100, 120, 110, 120. Oke. Dan ternyata kalau kita jumlahkan asobah ini kali dengan asal masalah sama dengan 120. Dan ternyata 48 juta rupiah dibagi 120 itu adalah 400.000 rupiah. Ya. Oke. Next aja. Kita masukkan 400.000 rupiah ini ke sini, ke bagian dikalikan. Nah, oke, dari atas sampai bawah kita masukkan. Kemudian langkah terakhir adalah jumlahkan. Jumlahkan dari mana? Dari sini, nilai bulat kedua dikalikan sama 400 sama dengan 12 juta bagian ayah. Oh, ini terbalik ya. Oke, ini terbalik, harusnya yang 30 kali 400 adalah 12 juta, ini 8 juta, ini 8 juta. Kesananya, ke bawahnya ini udah betul dan ini enggak ada nih. Ini harusnya terbalik nih. Nah, untuk terakhir hasilnya adalah ini salah. Harusnya ini suami 1/4 ini 12 juta. Kemudian ayah dan ibu 8 juta, harusnya ini terbalik ya. Oke, mungkin itulah untuk contoh kasus pertama. Saya kira mengerti susah. Dan untuk selanjutnya Anda selesaikan saja pada contoh kasus kedua. Dan kalian untuk memudahkan, buatlah bagan. Kemudian isi seperti yang tadi dijelaskan di video. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.